Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Proyek Pasar Pagi Samarinda disidak oleh DPRD. Dari sidak tersebut didapati jalur evakuasi masih belum tersedia. Para ayah di Kabupaten Berau ramai-ramai mendatangi sekolah untuk mengambil rapor anaknya. Tol Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara yang belum selesai dibuka darurat selama Natal dan Tahun Baru. Para ayah di Kabupaten Berau Sabtu siang ramai-ramai mendatangi sekolah anaknya. Pemandangan yang tidak biasa tersebut terjadi saat pembagian rapor semester ganjil di tahun pelajaran 2025-2026. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di satu sekolah, namun terjadi pula di berbagai tingkatan mulai dari anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Bagi sang ayah, kebijakan pengambilan rapor harus dilakukan oleh sang ayah direspon positif. Mereka menilai gerakan turut memberi kesempatan kepada sang ayah untuk bisa mengenal lebih dekat lingkungan sekolah anaknya. Ini bagus sih, supaya orang tua lebih mengenal lagi kan sekolahnya. Yang selama ini saya mamanya, nah ini karena ada kita lebih tahu sekolahnya, senang untuk berikutnya untuk tetap ya, hal seperti ini bisa terus kita rasain. Saya rasa kebanyakan ya bapaknya kan jarang berkomunikasi dengan anak, jarang aktivitas anak gitu. Oh gitu ya. Sama dengan pendidikannya. Jadi saya rasa ya Bagus-bagus aja Bu ya. sekali-sekali gitu. Sekali-sekali. Kalau selama ini kan ibu-ibu aja yang ngambil Bu ya. Oke. Gerakan agar sang ayah mengambil rapor di sekolah merupakan anjuran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tujuannya agar meningkatkan keterlibatan ayah khususnya dalam bidang pendidikan anak. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Orang tua peserta didik di Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Sangatta, Kutai Timur, Jumat siang mendatangi sekolah anaknya. Tujuannya yakni untuk mengambil seragam sekolah gratis pemberian dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bagi para orang tua, bantuan yang diberikan oleh Pemkab sangat membantu meringankan bebannya. Untuk tahun ini, peserta didik yang menerima bantuan itu berasal dari kelas 1, 7, dan kelas 10. Sedangkan kelas lainnya sudah mendapatkan di tahun sebelumnya. Sementara seragam yang diberikan terdiri dari baju, celana, sepatu, dan tas termasuk jilbab. Ini tunarungu kan? Oh, tunarungu. Seragam SD, SMP, SMA, terus ada sepatu, ada ikat pinggang, kaos kaki, dasi, dan topi. Dan yang perempuan ada tambahan jilbab. Total bantuan itu nggak semua peserta didik, tapi hanya jenjang kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Ya, kita sangat berterima kasih ya, sudah dibantu, diberikan tas, sepatu, dan lumayan untuk mengurangi inilah budget ke sekolah untuk anak-anak, keperluan anak-anak. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Apalagi untuk awal masuk ya, seperti SD kelas 1, SMP gitu. Jadi kita nggak perlu beli keperluan perlengkapan sekolahnya lagi. Para orang tua peserta didik berharap bantuan serupa bisa diterima
di tahun-tahun berikutnya agar anak-anaknya bertambah semangat dalam belajar. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Sambung ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu prosesnya adalah Puluhan pelajar di 4 kecamatan di Kabupaten Berau mengisi akhir pekannya dengan mengikuti pelatihan menulis kaligrafi. Kegiatan ini digelar di Masjid Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Redep, Minggu siang. Dalam kegiatan kali ini, para peserta mendapatkan pelatihan penulisan mushaf, yakni jenis penulisan kaligrafi dengan cara meniru desain dan tulisan yang telah disediakan. Bagi peserta, kesempatan ini menjadi pengalaman untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang seni kaligrafi. nah selanjutnya nanti petralin ya. Nanti bisa dicontohkan ya nanti. Alhamdulillah dengan diselenggarakannya acara seperti ini banyak anak-anak belajar kaligrafi yang awalnya mereka tidak tahu jadi makin tahu karena banyak beberapa jenis kaligrafi yang mungkin mereka belum tahu tapi mereka di acara seperti ini mereka bisa tahu. Oke, siap. Berarti ini sudah sesekali diikutin atau gimana, Bang? Sekali ini. Baru sekali ini. Dan pelatihan kaligrafi ini baru kali ini ada di Berau. Kali ini, ya. Tidak sekedar berlatih, panitia pelaksana ternyata punya maksud tersendiri. Peserta yang memiliki kualitas bagus dalam menulis akan diberi kesempatan untuk mengikuti musabakah tilawatil Quran atau MTQ. Ya, Kesultanan Utsmaniyah. Ini juga indah sekali. Nah, jadi Rabbikuma tukadziban al-jazaa'u. Saya dapat kabar bahwa insya Allah Kabupaten Berau akan menjadi tuan rumah MTQ tahun 2028 kalau tidak salah. Nah, jadi kita punya kesempatan hampir 2 tahun untuk mempersiapkan bibit-bibit sehingga nanti kita harapkan Kabupaten Berau menjadi juara umum dalam bidang MTQ, terutama di bidang seni kaligrafi Islam. Ini saya lihat ada yang amatiran, tapi juga sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti, tapi barangkali ingin tambahan ilmu sehingga perlu ini kita dukung secara optimal. Bagi para peserta yang ingin mendalami ilmu kaligrafi akan diberikan pelatihan oleh instruktur berpengalaman. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Tapi tak apa-apa, tetap semangat. Ya, next.